Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya teman-teman. Berjumpa lagi di channel Divi Toys yang tentunya kali ini saya akan berbagi tip ya. Jadi cara atau awal membuka usaha teman-teman ya. Tentunya usaha mainan ya, tapi mungkin bisa diaplikasikan di usaha sembako atau usaha di pasar, usaha di mana, tapi yang buat yang awal, yang baru mulai. Jadi kalau sudah mulai mungkin tingkatannya akan berbeda dengan ini. Tapi yang baru mulai ya sekiranya tonton ini sampai habis. Karena seenggak-enggaknya akan nambah wawasan lah. Karena saya juga belajar dari orang-orang yang menurut saya udah jos di sono. Jadi yang pertama itu adalah cari tempat yang sudah ada teman-teman. Jadi begini, carilah tempat yang udah ada. Contohnya saya mau buka mainan di daerah sini, di daerah blok sini, di daerah mana. Di situ udah ada belum toko mainan? Nah, cara ngelihatnya ya gitu. Kita intai dulu. Wah, di sini udah ada. Rame tidak? Berapa kira-kira yang belanja di situ? Harganya berapa, ininya berapa? Kalau udah tahu, kita dekati orang-orang yang belanja di situ. Ya kan nggak apa-apa kita nanya. Halo bosku, kalau lagi keliling kan, boleh dong ngobrol-ngobrol. Ngobrol-ngobrol aja gitu, pepesan kosong gitu. Ini saya rencana mau buka usaha kayak si abang itu. Kira-kira lokasinya itu yang cocok di mana ya gitu. Jadi nanti orang itu akan ngasih ngasih lokasi itu sesuai dengan keinginan dia gitu. Belum tentu lokasi di situ itu cocok kan. Wah, kayaknya di daerah sini loh Mas, karena banyak yang dari sono ke sini, dari yang sini ke sono. Kalau ke sini kayaknya terlalu jauh. Enaknya di daerah sono-sono. Nah, terusan kita bertanyakan kepada semua orang dalam artian yang tepat, yang tukang mainan itu. Jadi kita tanya lagi, kita bacakan, kita petakan di mana kira-kira yang paling bagus. Nah itu nanti kita dapat tempatnya itu benar-benar yang strategis gitu. Tempatnya strategis kalau untuk grosir itu kan bukan berarti harus di tengah jalan, di pinggir jalan, di ini enggak. Jadi tempat ya agak jauh dikit juga nggak apa-apa. Yang belanja kan jauh-jauh teman-teman. Kecuali warung gitu. Kita buka warung ya hanya orang lingkup kecil gitu. Dalam gang itu ya sekeliling gang sono dia belanjanya ke warung sono. Tapi kalau untuk grosir mainan itu biasanya bisa menguasai bisa sampai satu kabupaten atau satu kecamatan, minim satu kecamatan. Nah, jadi kan agak luas gitu. Jadi bisa di desa ini. Tapi kita kan nggak pernah tahu di mana lokasi yang tepatnya. Nah, lokasi yang tepatnya itu dari orang-orang yang kita tanyakan gitu. Kalau kita udah tanya di mana, ya kita berdiri di situ. Nah, seumpamanya kok nggak ada di daerah situ, ya kita tetap buka mungkin di tempat kita sendiri. Nah, sambil menunggu di daerah situ kosong, pasti kan ada yang kosong. Entah itu sebulan, 2 bulan, atau 3 bulan, entah itu setahun, pasti ada yang kosong. Nah, cuman kalau kita nggak merencanakan itu, kita kayak nggak tahu di situ kosong. Tapi kalau kita udah diintai, wah di situ kosong, kita sebar dong mata-mata. Budi, nanti kalau di sini ada yang kosong ya nanti kontak saya ya, ini nomor teleponnya ya, nanti saya beliin sampo semuanya, ya, mau ya gitu. Oh iya itu kan cuma nelpon doang, nanti apa saya ganti pulsa apa ganti ini gitu. Jadi kalau kita udah punya feeling di sini ya kita harus prioritaskan di sini, berarti ini kayaknya bagus gitu. Tapi kalau kita pikir diri sendiri semuanya dari analisa kita, kayaknya di kota ini belum tentu teman-teman, belum tentu. Emang ada yang jadi tapi kebanyakan nggak jadi karena yang kalau kita tanyakan nama yang beli
itu biasanya hasilnya valid, hasilnya bagus. Oh teman saya kejauhan loh mas ke sini, pengennya sih adanya di sono, yang dari sono dekat, yang dari sini dekat, dari sini dekat gitu. Itu di tempat teman-teman. Nah nanti kalau ada yang kurang jelas bisa tanyakan di lainnya. Dan kita kembali ke selanjutnya ya adalah tentukan modalnya teman-teman. Seumpamanya kita punya modal 10.000 rupiah, kita mau buka agen, entah kita mau buka warung sembako, entah kita mau buka, pokoknya yang awal nih ya, yang modal awal, yang baru mulai. Kalau yang udah mulai ya dilanjutin, tonton nggak apa-apa, tapi nggak perlu nonton, kecuali mau buat wawasan aja sih nggak apa-apa. Sumpamanya kita punya modal 10.000, kebanyakan orang itu akan dibelanjakan semuanya teman-teman, akan dibelanjakan semua, akan bom semua, bus punya 100 juta, punya 40 juta, modalnya itu akan dibelanjakan semua aja, sampai penuh, sampai kadang kelewatnya susah, sampai wah gantungannya sampai penuh. Nah, ya itu bagus, rame tokonya, tapi kalau menurut saya salah, itu menurut saya. Jadi saya akan jelaskan salahnya di mana, mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau punya duit 10.000, saya akan belanjakan 6.000. Yang 4.000-nya itu buat cadangan. Cadangan itu begini. Seumpamanya kita mau buka toko sembako. Toko sembako itu kan macamnya banyak ya. Seumpamanya kita dilihat dari obatnya aja, obat, namanya obat, ada obat sakit kepala, sakit gigi, sakit encok, rematik, pegelinu, pokoknya yang bisa dijual bebas teman-teman, yang mungkin label biru kan, biru atau hijau itu lupa. Itu macamnya kan banyak. Dari obat sakit kepala aja bisa sampai 10 macam, bahkan 15 macam. Kalau kita dirunut obat sakit kepala ya ada Budrek, ada Paramek, ada pokoknya ini enggak inilah. Pokoknya ada puyer, ada Jadi saran saya beli yang inti aja. Bila perlu nggak usah beli obat, itu nggak usah dibeli. Nah, nanti nunggu seumpamanya kita udah buka nih, udah berapa hari, terus ada yang nanya, Mas Go, Paramek ada nggak? Apa puyer? Oh ada. Besok ada. Besok beliin tuh dari hasil yang 4.000 aja, beliin seadanya. Keuangannya sehat. Pasti keuangannya sehat. Nah itu ntar yang apa namanya, makin lama makin lengkap, tapi pas sama kebutuhan yang di daerah situ. Soalnya gini teman-teman, di daerah sini sama sini lain. Di sini semuanya sakit kepala obatnya kok misagrip, puyer, di sini belum tentu. Lalu disediain puyer nggak ada yang beli, mungkin sampai expirednya habis. Di mainan juga begitu lah, ini tetap ke mainan aja, warung biarin warung. Di mainan juga semuanya di balon aja. Balon itu teman-teman, itu macamnya banyaknya minta ampun. Mungkin saya sendiri kalau untuk ngelengkapin satu balon, untuk balonnya aja, buset, nggak muat tempatnya untuk lengkapnya itu. Cuman kan begini, kita beli yang umum aja dulu. Yang nggak umum nyari orang yang menanya, bosku ada balon ini nggak? Oh ada, besok saya cariin. Nah dari duit yang 4.000 tadi diambilin, terus ada ini nggak? Ada dong, besok cariin, ada. Jadi bikin selengkap-lengkapnya dari hasil itu, cuman pas sesuai dengan apa yang kebutuhan di lingkungan situ. Gitu teman-teman. Sumpamanya kita dihabisin duitnya, modal awal dihabiskan, beliin semua. Terus besok pagi-pagi ada barang baru, apakah itu bisa beli? Nggak bisa lah. Ada barang baru nggak bisa beli. Barang baru itu bisa buat menarik yang lain. Menarik kok dari pesaing-pesaing ini, wah di sono toko ini ada barang anyar loh bosku, serbu ke sini, situ enggak, aduh duitnya
belum muter nih di sini. Nah, itu kesalahannya. Jadi bikin selengkap-lengkapnya, sedikit-sedikit yang penting ada, dan kita harus punya celengan gitu. Celengannya yaitu untuk jaga-jaga kalau ada barang baru, ada hal yang tak terduga lah. Jangan dihabisin semua. Nah, itu tetap duit dagangan dipisahkan. Jangan sampai masuk ke nyonya. Kalau masuk ke nyonya ya ntar buat beli yang lain, apa dipinjem apa di ini ya ntar malah repot. Itu udah duit dagangan, itu udah dipisahin aja deh, pisahin gitu. Kalau kita mau pakai ya kita ngutang, ntar kembaliin lagi gitu. Mungkin itu ya yang di apa namanya modal. Dan gitu. Kalau kurang ada yang bertanya di komen. Ini juga udah 10 menit kayaknya saya ngomong nyampe ini nggak ada yang nonton kayaknya ini deh. Tapi biarin aja dah, nggak ada yang nonton juga. Channel sendiri kita tonton sendiri aja. Dan yang selanjutnya yaitu bikin selengkap-lengkapnya teman-teman. Yang lengkap menang. Yang lengkap itu menang. Bila perlu semua ada. Nanya ini ada. Ada duit, fokusin ke situ, masukin biar semua ada. Saya punya pengalaman nih teman-teman ya. Saya punya pengalaman di Jakarta ya, dia usaha apa namanya itu? Usaha sembako dia. Cuman dia jadi rajanya di gang itu. Bahkan dia bisa menarik dari gang-gang yang lainnya. Padahal gang-gang yang lainnya banyak yang jualan. Di gang-gang yang lainnya banyak. Cuman dia bisa menarik dari yang lain-lain. Tapi saya tanya, apa saya analisa, apa sih rahasianya? Rahasianya adalah lengkap. Jadi semuanya dia jual sembako. Di situ ada senar gitar ada. Isi lem tembak ada, pokoknya barang yang nggak basi itu dia selalu ada. Sampai irus, pengguringan, mungkin yang nggak umum gitu, yang penting ada lah. Jenis sendok apa itu mungkin ya kan macamnya banyak, yang penting ada. Kalau orang ada ini nggak ada nih, ya kan mau nggak mau yaudah beli dah, daripada mau nyari model ini nggak ada. Gantungan baju ada, rapetin, taruhin plastik, karetin, udah nggak bakalan rusak, gantung, terus tulisin, gantung. Rame teman-teman tokonya kecil tapi ramenya minta ampun karena dia lengkap. Yang lain-lainnya nggak ngerti loh. Saya kalau jualan gitu siapa yang mau beli? Baru lama-lama bertahun-tahun orang nyari senar gitar udah beli ke situ. Padahal dia jual minyak, jual beras, jual ini. Saya tanya, Cik, lah itu jual itu emang nggak keder? Emang apa ada untungnya kalau jual kayak gini kan lakunya lama. Justru itu mas yang nguntungin saya kalau jual beras sekarung itu cuma dapat 15.000. Tapi kalau saya jual barang yang nggak umum tadi, saya jual isi lem tembak aja saya jual 5.000, padahal saya belinya cuma 900 bahkan 800 perak. Jadi keuntungannya 4.000 itu yang bisa menyelamatin usaha saya dan saya bisa berkembang saat ini. Kalau saya jualan hanya berasanya ini sekarung, untuk sekarung gede kita dikasih apa untungnya itu 15.000. Nah kita jual 5 karung berapa itu? Cuman emang lakunya cepat. Tapi kalau untuk dilihat keuntungannya ya kayaknya kita kalau diceritain ya segitu. Kelihatannya udah gunung-gunung orang beli beras, tapi saya punya pikiran lengkap, yaitu kita maju. Di mainan juga begitu. Yang lengkap teman-teman, lengkap. Pokoknya ada duit investasi. Nah, kalau udah lengkap kita masuk ke sesi selanjutnya. Cara selanjutnya adalah baru mulai nabung teman-teman. Ingat, tapi kalau dagangan kita udah lengkap. Ingat nih, kalau udah lengkap laku. Kalau udah lengkap laku, pasti laku. Sumpamanya jualan di online juga begitu teman. Di mana aja, yang penting lengkap, orang itu betah nanya apa aja di situ.
Kita mau beli semuanya HP Keroksi karena lengkap di sono, ada pilihannya banyak di toko ini, toko ini, toko ini, toko ini. Jadi jangan takut bersaing, lengkap. Semuanya saya semuanya di daerah sini, ada pesaing datang satu jelas. Kalau untuk sebulan 2 bulan emang kelihatan sepi. Tapi kalau untuk dilihat jangka panjangnya itu kita malah semakin diuntungkan. Diuntungkannya karena apa? Karena ada yang mau beli itu biasanya saya mau ke sono aja karena di sono juga banyak yang jual mainan di sono. Gitu makanya bila perlu bikin koloni ayo teman-teman kita buka di sini aja semuanya. Nah, tinggal nunggu waktu berlama-lama sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun. Pasti kita akan jadi maju karena lewat persaingan itu. Bukan berarti semuanya gini. Saya mau jual TV baru gitu, saya majangnya di Monas semuanya, di Monas. Loh ya nggak laku, ada yang laku semuanya ya aneh kayaknya yang mau belinya kan lo jalan-jalan neng TV ntar pulangnya. Ya enggak lah, enggak. Tetap yang laku itu ya digelodok laku. Padahal kalau dipikir-pikir wah nyari yang nggak ada nih, yang pengunjungnya rame tapi ya itu tepat salah sasaran. Orang mau jalan-jalan dikasih TV. Semuanya kayak ya mama di Facebook buat jualan. Lalu Facebook orang mau pamer, mau nampang, mau ibarat kata pamerin apa, ditawarin baju, tawarin ini. Ya khususnya di online shop gitu yang tepat. Kayaknya ini dulu ya teman-teman ya. Ini juga kayaknya hampir mustahil nih kalau ada yang nonton sampai 16 menit tanpa dicepetin, tapi ya biarin, nanti mudah-mudahan bisa menginspirasi teman-teman dan menginspirasi saya juga. Dan kalau ada yang kurang berkenan ya mohon dimaafkan, kalau ada yang kurang paham bisa ditanyakan. Oke ya, kira cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.